gue di sini ya kalian tahu lah, gue nggak pernah kualifikasi kan selama gue difitnah, selama gue dihujat, gue nggak pernah kualifikasi di sini. Sekarang gue kualifikasi karena udah gawat batas banget, sampai memfitnah hamil, sampai abusive gue dibilang sama Loli, itu udah gawat batas banget. Dan sekarang gue sekali kualifikasi pengen membawa ya dengan kuasa hukum gue ya, karena di sini gue bilang sekali lagi itu tidak benar, berita-berita yang ada di luar sana nggak benar, karena udah ngebuat gue kesal, sakit hati, karena kan nggak ada hati nuraninya buat menghujat kita. Karena gue tahu di sini kalian menghujat gue, menghujat Loli, menghujat keluarga gue karena kalian tidak benar dan gak ada bukti. Dan yang pertama yang gue kasih tahu, gue bahaya di sini, makanya gue dihujat. Kalian tahu kan konten gue hanya dance. Kalian tahu kan gue di sini fokus sama dance gue, konsisten sama dance gue. Orang yang konsisten bakal diganggu sama orang-orang itu. Dan sampai kapanpun kalian menghujat gue, gak bakal gue jatuh mental, gue gak akan. Ini membuat gue jadi lebih semangat untuk mengalahkan kalian semuanya, jadi lebih kuat lagi. Karena kalian tahu gue hanya sekeluarga, independen, gak ada namanya manajemen atau apapun, gak ada bantuan dari siapapun untuk naik, gak ada. Jadi di sini gue bukan hanya fokus tentang kehamilan, tapi gue fokus tentang ke algoritma di sosial media yang ingin menghancurkan nama baik gue. Gue tahu dari situ arah-arahnya, gue tahu arah-arah kalian, gue tahu kemana. Gue seorang konten kreator, gue bukan anak umur 20 tahun yang cuma hanya kuliah atau gimana. Gue konten kreator, gue tahu arah-arah kalian mau kemana, gue tahu. Sampai fitnah kalian kejam sekali ke kita, gue tahu, apalagi sampai kena ke keluarga. Kalau ke gue it's okay, gue nggak pernah pedulikan itu, nggak pernah pedulikan, karena selalu tutup kuping, tutup mata, fokus sama karir dan konten gue dan menghibur kalian semua, seperti itu. Jadi buat kalian semua yang tahu gue seperti apa, sampai disebut gue candu dengan dance gue lain daripada yang lain, kalian senang semua melihat isi gue yang gue buat sendiri, itu yang membuat kalian takut dan ingin menjatuhkan gue dengan fitnah-fitnah yang kalian muncul di media sosial. Itu aja sih dari gue. Mungkin kepada rekan-rekan media yang mau bertanya, kita persilakan. Ini ada Santi dari Nusantara TV. Kan beberapa ini tuh kan beredar juga di media sosial, TikTok. Itu beredar dia yang sahabatnya Loli itu transfer duit ke dunia Fadel. Itu seperti apa mungkin kebenarannya, karena sekarang namanya Fadel dan nama pemilih gitu. Itu gimana? Benar atau enggak? Dan juga soal Ada buktinya nanti dikeluarin nanti. Iya. Jadi kalau itu tuh gimana ya kita bilangnya? Ada bukti-buktinya di luar. Bukti-buktinya ada kok, kita punya bahwa Pasti kita faktanya bukan seperti itu, kayak gitu. Jadi kalau kita tegaskan, ya Loli ini nggak punya rekening. Jadi justru kita ini dititipkan, klien kita dititipkan, dan kemudian itu pun sudah disalurkan ke yang tertuju, bukan malah dipinjamkan kayak gitu. Ini cuma dititipkan kayak gitu. Tapi yaitu hal-hal yang dipelitiri dikit-dikit kemudian dijadikan seolah-olah fakta, nah itu kacau tuh. Makanya kita tantang lah, kalau memang mereka merasa itu melanggar hukum atau ada pidananya atau upaya hukum lain, kami persilahkan bawa bukti-buktimu selengkap mungkin. Kalau enggak ya itu anggap aja isu, ya udah pasti isu tidak benar lah, dan nanti kita pun akan buktikan. Boleh, kita tambah. Ya. Jadi kalau yang buat transferan itu kan gue punya
ya sistem di ATM itu ada mutasi, nanti kita buktiin lewat mutasi aja seperti itu, oke? Karena sistem nggak bisa diganggu, itu nggak bisa digoyangkan sama orang-orang, nggak bisa. Jadi kita lewat sistem aja mainnya seperti itu. Itu maksudnya Bapak pinjaman atau Nggak pinjaman, di situ jatuhnya kita dititipkan dan kita kasih langsung ke Loli seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pina-pina di luar sana yang memang memfitnah cuma ada bukti di awal, kan belum ada di akhirnya. Jadi jangan lihat dari awal langsung dibilang kenyataan. Jadi dilihat dari awal ke belakangnya, sampai belakang kita ikutin ke belakangnya. Gitu, itu baru namanya finish. Kalau di awal udah dibilang finish itu berarti bukan ada proses di situ. Ya gitu. Tapi dengan total yang sama langsung diserahin semua ke Loli. Iya, Mbak. Ya, Mas. Jadi gini, memang kan Loli itu di UK nggak ada rekening karena memang dia masih di bawah umur kan. Kalau mau bikin rekening pun bisa. Jadi mungkin hasil endorse ini dititipkan dulu ke Mas Wanda, tapi sudah diserahkan lagi kembali ke Loli. Nah, Jadi gini aja. Jadi gini, kalau misalnya kalian mau tahu tentang itu, silakan klarifikasi ke Loli, karena gue nggak mau ngebaik-baikin diri gue di sini atau membenar-benarkan diri gue. Jadi kalian tanya aja langsung ke Loli seperti itu. Ya kan karena itu kan kamu dari dibilang numpang hidup sama Loli. Nah itu dia, karena kan ya kita nggak mikirin itu lah, mau dia bilang dari kecil dilahirin langsung dibiayain sama Loli itu is oke, nggak peduli, yang penting kenyataannya atau faktanya gue hidup di sini dari orang tua gue seperti itu. Nominalnya berapa Pak? Nanti kita cek di mutasi rekening ya. Ya, Tapi oke. gini, simpelnya yang tahu dua hal ini kan antara Mas Fahri dengan Loli. Orang yang di luar sana, kok dia lebih tahu? Makanya kita bilang klarifikasi ke Loli sendiri nanti. Dan itu kita persilakan. Bahkan kalau mereka mau upaya hukum pun untuk itu, kami persilakan juga. Ya. Karena Loli sendiri memang sudah menerima itu, dan Loli nanti klarifikasi dari kami ya, jadi itu dipersilakan. Hubungan Fadel dan Loli sempat putus kan, memang masih pacaran kan, terus upaya hukumnya akan segera dilaporkan kapan gitu. Ya. Jadi kalau yang pertama ya, yang kalau upaya hukum nanti kita rembukin lagi, tapi dengan keluarga, dengan abang-abang di sini kuasa hukum kita. Kalau buat putus, kalian di prank semua sama gua. Itu yang ngebuat gua jadi lebih privasi lagi, kalian gak bisa nyerang gua itu. Jangan adu ide sama gua, jangan adu otak sama gua, karena gua content creator di sini. Jadi kalau misalnya putus, itu prank buat gua. Hahaha, buat kalian.